warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elfami Lubis di channel YouTube Elfami Lubis Official. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang soal bagaimana cara aman bermedia sosial sehingga kita bisa terhindar dari persoalan-persoalan hukum. Sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini ada kecenderungan masyarakat banyak yang tersandung kasus hukum pelanggaran undang-undang ITE akibat ketidakpahaman dan ketidakmengertian masyarakat tentang bagaimana cara bermedia sosial dan bagaimana cara menggunakan media sosial itu sehingga sehat, aman, dan berliterasi. Nah, kita banyak sekali mendengar berbagai pemberitaan baik di media cetak, elektronik maupun di media sosial sendiri. Banyak masyarakat, para ibu-ibu, bapak-bapak yang harus terbelit kasus hukum terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE hanya karena kesalahan di dalam memposting konten-konten di media sosial, apakah itu di Facebook, di Instagram, di WA Group, di Line, di Telegram, dan di YouTube. Nah, untuk menghindari agar kita aman di dalam bermedia sosial ini, ada beberapa hal atau tips yang ingin saya berikan kepada teman-teman seluruh masyarakat terkait dengan bagaimana cara bermedia sosial sehingga kita tidak masuk penjara. Kira-kira begitu apa itu tema pembahasan kita pada hari ini. Masyarakat Indonesia makin banyak yang memanfaatkan media sosial di dalam berinteraksi. Berdasarkan hasil rilis dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut bahwa pengguna internet sampai saat ini sekitar 132 juta lebih. Dari data itu, pengguna Facebook yang paling banyak yaitu sekitar 71,6 juta pengguna atau 54%, dan urutan kedua adalah Instagram sebesar 19,9 juta atau 15%. Sementara sisanya ada yang menggunakan fitur media sosial lain seperti WA, Line, YouTube, Telegram, dan lain sebagainya. Dari pengguna media sosial yang hampir 132 juta itu, tidak seluruhnya mengerti dan paham bagaimana bermedia sosial yang cerdas, yang bijaksana, dan tidak sedikit juga masyarakat kita mudah sekali memposting konten-konten yang sebenarnya itu mengandung pelanggaran hukum, terutama terkait dengan undang-undang informasi transaksi elektronik atau yang kita kenal dengan undang-undang ITE itu sendiri. Nah, untuk itu agar teman-teman bisa bebas mengekspresikan kebebasannya di dalam bermedia sosial tapi tetap aman atau tidak masuk penjara, maka dalam kesempatan ini saya ingin kasih tips buat teman-teman bagaimana bermedia sosial sehingga kita tidak tersandung kasus hukum. Yang pertama, aturan yang mengatur tentang bagaimana kita bermedia sosial ini itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang informasi transaksi elektronik. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman hindari di dalam bermedia sosial. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana teman-teman menghindari konten di media sosial itu yang mengandung pelanggaran kesusilaan.
Ini terkait dengan pelanggaran kesusilaan ini, dijelaskan di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi terhadap teman-teman yang melakukan pelanggaran konten media sosial yang memuat pelanggaran kesusilaan, ancaman hukumannya itu adalah 6 tahun penjara atau denda sebanyak 1 miliar. Apa konten-konten yang mengandung pelanggaran kesusilaan? Misalnya adalah konten yang berkaitan dengan pornografi, konten yang berkaitan dengan gambar-gambar yang mengandung kesusilaan. Dan oleh sebab itu buat teman-teman yang aktif di media sosial, hindari konten-konten yang memuat pelanggaran kesusilaan seperti pornografi dan lain sebagainya. Lalu tip yang kedua agar kita aman di dalam bermedia sosial itu adalah hindari konten teman-teman yang mengandung pelanggaran perjudian. Nah, ini sebagaimana tertera di dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi tip yang kedua agar aman bermedia sosial tidak tersandung kasus hukum adalah hindari konten-konten media sosial teman-teman dari unsur pelanggaran perjudian. Apa bentuknya? Bisa saja misalnya konten-konten yang memuat tentang permainan yang ada unsur perjudiannya, bisa juga dalam bentuk game yang ada unsur perjudiannya. Dan kalau itu teman-teman upload di media sosial dan memenuhi unsur adanya pelanggaran perjudian dari konten itu, maka teman-teman bisa dijerat pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk itu sekali lagi hindari konten media sosial teman-teman dari unsur pelanggaran perjudian. Lalu tip yang ketiga untuk agar kita aman di dalam bermedia sosial adalah menghindari konten-konten di media sosial teman-teman yang mengandung penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, dari sekian banyak data yang dirilis dari berbagai pihak bahwa yang paling banyak menjerat masyarakat dan teman-teman sekalian adalah jenis yang ketiganya ini, yaitu konten yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Terkait dengan konten penghinaan dan pencemaran nama baik ini dapat dilihat di pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, untuk teman-teman hindari sekali lagi konten yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Apa itu bentuk konten yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik? Yaitu mengunggah hal-hal yang berbau fitnah yang terkait dengan nama baik orang, lembaga atau institusi. Kalau itu yang dilakukan dan informasi yang disampaikan itu tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan orang yang merasakan dirugikan atas
informasi tersebut menuntut secara hukum, maka teman-teman bisa terkena atau terjerat pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Dan sekali lagi, penghinaan dan pencemaran nama baik ini paling banyak menjerat masyarakat selama Undang-Undang ITE ini diberlakukan. Lalu tips yang keempat untuk aman di dalam bermedia sosial agar kita terhindar dari jeratan hukum itu adalah hindari konten-konten di media sosial yang mengandung pelanggaran atau mengandung pemerasan dan atau pengancaman. Jadi hal ini dapat dilihat di pasal 45 ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi sekali lagi, biar teman-teman konten di media sosialnya aman dari persoalan hukum, maka hindari konten-konten yang mengandung pemerasan dan pengancaman terhadap orang lain. Kalau itu dilakukan, maka teman-teman bisa terjerat pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Dan yang kelima, tips yang kelima agar aman dalam bermedia sosial, hindari konten-konten di media sosial teman-teman yang mengandung penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dan ini yang paling banyak juga dilakukan selama Undang-Undang ITE berlaku ini adalah masyarakat yang mudah sekali menyebarkan berita hoax yang belum tahu informasi kebenarannya, tiba-tiba sudah di-share di media sosial, dan kalau itu terjadi dan mengakibatkan kerugian pada orang lain atau konsumen, maka itu bisa terjerat pasal 45 ayat 1 yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi sekali lagi, kalau ada informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya, maka tugas teman-teman adalah memverifikasi apakah informasi itu benar, sumbernya jelas, dan lain sebagainya. Sehingga sebelum kita upload di media sosial, kita sudah harus pastikan bahwa betul-betul informasi itu akurat, dikeluarkan oleh lembaga yang resmi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Soalnya kalau berita itu tidak terverifikasi dan bohong atau hoax, maka teman-teman bisa terkena pasal 45A ayat 1. Lalu yang terakhir adalah cara aman di dalam bermedia sosial itu, hindari konten-konten media sosial teman-teman dari konten yang menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disebut dengan SARA. Hal ini sebagaimana dicantumkan di dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oleh sebab itu, sekali lagi teman-teman, jangan pernah kita masuk pada wilayah-wilayah sensitif seperti isu-isu etnis, isu-isu terkait dengan agama, isu terkait dengan suku, isu yang terkait dengan golongan atau kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita menyentuh wilayah-wilayah yang sensitif tersebut, maka kita bisa terjerat oleh pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu menyebarkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Oleh sebab itu, sekali lagi teman-teman, agar kita aman di dalam bermedia sosial dan kita bisa
mengekspresikan secara edukatif media sosial yang kita pegang, maka sekali lagi patuhilah 6 tips yang saya sampaikan tadi. Kalau itu benar-benar dilakukan, maka teman-teman bisa terhindar dari persoalan-persoalan hukum terkait dengan undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikianlah tips aman bermedia sosial yang saya sampaikan. Semoga bernilai manfaat buat teman-teman. Sekali lagi, marilah kita menggunakan media sosial itu secara edukatif dan cerdas. Dengan demikian kita terhindar dari masuk penjara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.